Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esmeralda Sutriani dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Di sini, dalam video ini, saya akan membuat rangkaian analisis power supply menggunakan LT-Spice dengan berbagai penyearah dari sebuah rangkaian. Nah, yang pertama ini saya akan membuat penyearah gelombang dengan rangkaian arusnya AC. Jadi pertama kita start simulation, lalu pilih voltage, lalu kita ubah dengan menggunakan arus AC ini. Kita klik advance, kita pilih sinus dengan data offsetnya itu 0, lalu amplitudenya itu 220 volt, frekuensinya 50 Hz, dan practice properties yaitu dengan series resistensinya sebesar noise, maksudnya yang paling kecil dari sebuah resistensi yaitu 0,001 ohm. Kita klik OK. Lalu di sini sudah terbentuk dari voltage ini sudah terbentuk listrik PLN karena sesuai dengan listrik PLN-nya. Jadi di sini sudah terbentuk mendapatkan sumber tegangan AC. Nah, kemudian kita membuat trafo. Trafo dalam LT-Spice ini kita menggunakan induktor. Trafo itu kan terbuat dari dua lilitan ya. Jadi di sini kita menggunakan dua induktor. Kita rotate. Lalu di sini kan sudah terbentuk sebuah trafo ya. Lalu kita tambahkan si bebannya atau resistensinya. Untuk nilai trafo dari L1 ini kita kasih nilai induktansinya yaitu 100 milihenry. Lalu untuk yang kumparan 2 ini sebesar 1 milihenry. Sini kita rapikan. Nah, setelah itu kita wiring saja menggunakan wire. Oh iya, untuk nilai dari si beban ini atau resistansinya itu sebesar 1 kilo ohm. Jangan lupa, kalau untuk LT-Spice ini kita harus menambahkan sebuah ground. Jadi kita tambahkan sebuah ground dari ujung ke ujungnya. Nanti kita wiring. Nah, setelah itu kita sebelum di run ini kita mengkopling dulu dengan menggunakan ini Spice Directive. Lalu kita klik, kita isi dengan L1, L2, klik OK. Maka di sini sudah membentuk sebuah trafo. Nah, lalu kita klik run.
kita nilai dari stop time itu 10 milisecond. Kita mencari sebuah tegangannya di sini, kita klik yang ini. Maka sini kita sudah mendapatkan tegangannya yaitu sebesar 220 volt. Ya, 220 volt. Dan yang ini, sini kita mendapatkan tegangannya itu sebesar 22 volt dengan puncaknya, dan lembahnya itu min 22 volt. Kalau yang ini, kita plot pen kita bandingkan. Untuk yang ini, puncaknya itu kan 220 volt. Nah, lembahnya ini juga min 220 volt. Jadi, sesuai dengan data perhitungan. Untuk setelah ini, kita akan membuat rangkaian, yaitu dengan menambahkan sebuah dioda dan akan membentuk penyeara setengah gelombang menggunakan dioda. Kita close. Di sini kita akan menambahkan dioda. Kita rotate. Ini sudah terbentuk ya dari trafo 1 dengan trafo 2 ini sudah terhubung. Kita tinggal klik run saja. Lalu kita klik ini. Di sini puncaknya itu sama seperti yang tidak memakai dioda, yaitu 220 volt dengan lembahnya itu min 220 volt. Lalu yang ini juga sama dengan kumparan yang kedua ini, puncaknya itu 22 volt dengan lembahnya itu min 200 maksudnya min 22 volt. Lalu yang setelah dioda ini di sini akan membentuk sebuah setengah gelombang karena di sini kan memakai diodenya 1. Jadi nanti ada rangkaian lain dengan menggunakan 2 dioda akan membentuk gelombang penuh. Kalau untuk memakai 1 diode ini, jadi akan menjadi setengah gelombang penuh dengan puncaknya itu 22 volt dan di sini 0, puncaknya 22 volt, sini 0, puncaknya 22 volt, sampai seterusnya, dan akan membentuk sebuah gelombang yaitu dengan setengah gelombang menggunakan 1 dioda. Lalu, ini kita close dulu. Di sini kita akan membuat rangkaian baru lagi. Kita start simulation. Lalu kita buat rangkaian dari arus AC-nya. Kita klik kanan. Kita advance. Lalu pilih sinus dengan offsetnya itu 0 dan amplitudenya itu 220 volt. Lalu frekuensinya itu 50 volt. Dan paractic properties yaitu dengan series resistensinya yaitu sebesar 0,01. Kita memilihnya yang kecil saja. Jadi 0,01 ohm. Kita klik OK. Lalu kita pilih si induktornya sebagai kita akan membuat dari sebuah trafo dengan menggunakan induktor. Dengan menggunakan diodanya 2, lalu kita wiring terlebih dahulu.
Lalu di sini kita menggunakan sebuah beban dengan nilai bebannya itu 1 kilo. Kita wiring. Kita tambahkan ground. Lalu untuk kumparan satu ini kita kasih nilai induktansinya itu 10 mHz. Untuk kumparan 2 ini 0,5 mHz dan kumparan ketiga ini 0,5 mHz karena nanti menjadi bentuk 1 mili kumparannya itu menjadi 1 mHz. Dan di sini diodanya menggunakan 2. Lalu jangan lupa kita mengkoplingnya dengan koplingannya itu KL1, L2, L3, dan 1. Lalu kita klik run. Nah, di sini kita klik yang ini. Di sini kita mendapatkan voltage-nya dari kumparan 1 yaitu 220 volt dengan puncaknya dan lembahnya itu min 220 volt. Lalu yang ini kita mendapatkan tegangannya yaitu sebesar kurang lebih 16 ya, 16 volt dan lembahnya ini juga sama kurang lebih 16 volt. Lalu untuk setelah dioda ini kita mendapatkan tegangannya yaitu sebesar 15 volt ya. Dan puncaknya dan lembahnya tentu saja mendapatkan min 15 volt. Jadi antara sebelum dioda dan setelah dioda itu puncaknya berbeda karena lebih tinggi yang sebelum dioda. Jadi sebelum dioda itu hampir 16 dan setelah dioda itu 15 volt. Dan di sini juga sama yang setelah dioda karena kan ini tuh ada perkumpulan dari dioda 1 dengan dioda 2 jadi akan mengalir ke sini. Nah, kurang lebih yang seperti ini. Kurang lebih ya, untuk rangkaian ketiga seperti ini. Lalu selanjutnya ada 2 rangkaian lagi. Jadi kita close semua. Oke, rangkaian selanjutnya kita klik Start Simulation. Kita pilih voltage. Kita membuat rangkaian arus AC-nya terlebih dahulu. Offsetnya 0 dan amplitudenya 220 volt. Dan frekuensinya 50 volt. 50 Hz. Dan series resistensinya yaitu 0,001 ohm. Nah, di sini kita menggunakan 2 kumparan. Lalu di sini bedanya kita menggunakan
menggunakan 4 dioda. Di sini kita menggunakan 4 dioda. Lalu kita wiring terlebih dahulu. Dan di sini kita tambahkan ground. Oh iya, sebelumnya kita tambahkan beban sebagai ini. Nilai resistensinya yaitu 1 kilo ohm. Lalu kita tambahkan ground. Untuk nilai kumparan satunya ini sebesar 100 mili Henry. Dan yang kedua ini 1 mili Henry. Setelah itu kita mengkoplingnya dengan dengan menggunakan koplingnya itu KL1, L2, dan 1. Lalu kita klik run dengan stop time-nya itu 100 milisecond. Di sini kita klik, jadi kita mendapatkan puncaknya itu 220 volt pada kumparan 1, dan pada kumparan 2, di sini kita mendapatkan setengah gelombang dengan puncaknya yaitu 22 volt, dan di sini sebelum dioda 1 juga membentuk satu kumparan, maksudnya setengah gelombang dengan nilainya yaitu hampir 22 miliampere. Lalu di sini setelah dioda pertama ini mendapatkan tegangan 22 volt, dan setelah tegangan kedua yang mendapatkan 22 volt juga. Lalu sebelum dioda juga di sini mendapatkan, setelah dioda 1 ini juga mendapatkan tegangan 22 volt. Lalu di sini juga sama, dapat tegangan itu 22 volt. Lalu di sini juga sama. Dan di sini karena sudah mencapai telah ada perkumpulan dari 4 dioda ini dengan membentuk nilainya yaitu hampir 22 volt. Setelah ini kita akan membuat rangkaian dengan menggunakan kapasitor
atau menambahkan kapasitor. Oke, setelah ini kita tambahkan si kapasitornya. Kita lebarkan terlebih dahulu. Ini kita close terlebih dahulu. Kita wiring. Dengan mengkoplingnya juga sama, karena kan pemparan menggunakannya 2 pumparan dengan mengkoplingnya dengan KL1 KL2. Lalu kita klik run. Oh iya, untuk nilai dari si kapasitor ini yaitu 1 milifarad. Kita klik run. Nah, ini kan mungkin karena ini sama, jadi kita mau tahu cara setelah kapasitor ini berapa, yaitu ini tuh stabil terus itu ya, dari 0 ke atas naik terus dengan nilai tegangannya itu 22 volt. Kan kalau sebelumnya itu kan ada puncak, ada lembah gitu, naik turun. Lalu kita lihat sebelum kapasitor juga sama. Lalu di sini juga sama. Setelah sebelum dioda ini kan ada gelombang ya. Namun setelah dioda ini tidak ada gelombang karena ada si kapasitor. Ya, setelah ini masih sama menggunakan rangkaian seperti ini, cuman kita akan menambahkan dari si dioda Zener ini. Sebelumnya kita lebarkan dulu. Kita klik ini Zener. Si dioda Zener ini tuh bekerja pada reverse bias atau sebelum sebelum tegangan gitu. Jadi gunanya seperti itu, dia akan bekerja pada reverse bias. Kita wiring. Lalu kita klik run, mengkoplingnya juga sama seperti ini. Untuk itu kita ingin mengetahui, nah di sini kan kayak ada gelombang gini ya. Jadi pada puncaknya itu 1,2 volt dan lembahnya itu 0,8 volt dengan seterusnya sebelum kapasitor juga sama. Dan setelah dioda juga sama, dan setelah si dioda Zener juga sama. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Apabila ada kesalah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.